Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang kedua, pembelajarannya yang keempat. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda cair ya. Ada minuman jus ya, kemudian ada air mineral dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membaca teks ya. Ini judulnya adalah melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi ini tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagiannya merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Nah, sebutkan benda lainnya termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air di dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, berarti di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, pernah tidak melihat air tumpah? Nah, bagaimana bentuk air ya ketika tumpah? Jadi karena sifat dari air itu adalah menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, maka ketika dia berada di dalam gelas, maka dia akan menyesuaikan dirinya dengan bentuk gelas. Nah, ketika tumpah maka dia akan terserak ya, akan menjadi terburai ya. Nah, karena sifat air itu yang ingin menempati ruang ya. Nah, seperti itu. Atau karena air itu ingin mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, kalau di lantai kan bentuknya datar ya, maka airnya itu akan meluber kemana-mana. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada teks kembali ya. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, jadi gotong royong ini adalah sesuatu yang sangat penting ya di dalam masyarakat ya. Karena dapat mempererat persatuan antar warga dan juga dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan lebih cepat. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah suasana saat ketika gotong royong di tempat tinggal Beni dan Udin ya. Nah, kata ibu, pekerjaan ini akan cepat selesai apabila dikerjakan secara bersama-sama. Nah, betul ya kata ibu ya. Jadi pekerjaan itu akan cepat selesai kalau dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kemudian kata bapak, pekerjaan cepat selesai apabila setiap orang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, betul ya. Jadi setiap orang itu memiliki tugas masing-masing. Kalau semua orang tugasnya itu satu saja, maka pekerjaan yang lain akan terbengkalai. Jadi setiap orang harus mengetahui tugasnya masing-masing. Seperti tadi ya, bapak-bapak menyiapkan bahan ya, ibu-ibu ikut membersihkan, kemudian anak-anak membantu untuk menyiapkan makanan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada pembagian tugas. Nah, di sini ada tabel ya. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menuliskan beberapa contoh dari kegiatan gotong royong ya. Nah, misalkan kakak bantu ya, misalkan di lingkungan tempat tinggal. Nah, misalnya adalah membangun jembatan penghubung antar desa. Misalkan seperti ini ya. Kalau di rumah, misalkan membersihkan taman di depan rumah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau di sekolah, misalkan mengerjakan piket kebersihan kelas. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kamu mengisi kembali ya contoh-contoh dari kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal
kemudian di rumah, kemudian juga di sekolah. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.